Oke. Ya. Jadi intinya di sini teman-teman adalah membuat jurnal dan juga membuat perhitungan tabelnya. Seperti apa perhitungan tabelnya? Ya, berdasarkan metode effective rate. Bagaimana metode effective rate? Gitu. Saya ingin coba ke Asti Kurnia. Bisa mendengar saya, Asti? Bisa, Pak. Oke, saya mau ngecek Asti. Kira-kira Asti untuk saldo, untuk tabel yang pertama, berarti angsuran pertama ini pokoknya berapa Asti ketemu angkanya? Masih belum ini Pak, masih belum paham gimana ininya ngitungnya. Yang kemarin mengerjakan tugasnya Asti? Iya, bingung yang pas penempatan karena ini ada biaya-biaya itunya. Oke. Terus ini baru masuk lagi. Oke, nggak apa-apa. Saya nanti bahas. Saya ngetes dulu barangkali ini ada yang dapat atau enggak nih. Arsinta, bisa mendengar saya Arsinta? Iya Pak, bisa. Oke, Arsinta dapat nggak pokoknya berapa yang tabel 1 angsuran pertama? Dapat nggak Arsinta? Berapa pokoknya? Halo, apakah ada Arsinta? Hilang suaranya ini. Avita, bisa mendengar saya Avita? Apakah ada di sini Avita? Bisa Bapak. Oke, Avita nemu nggak tabel pertama, angsuran pertama? Pokoknya berapa? Halo? 1 miliar Pak. Itu saldo awal. Kan bikin tabelnya, ada pokoknya, angsuran bunga, ada jumlahnya. Berapa pokoknya? Ketemu angkanya? Atau belum Pak. ketemu? Belum. Nah, coba yang ketemu siapa barangkali ada, saya tanya langsung deh. Ada yang ketemu? Kalau pakai rumus yang kemarin ada sih Pak. Oke, berapa Intan? 23.214.309. Ya, betul sekali. 100% buat Intan. Nilai 100. Nah, Adi, berarti saya punya asumsi gitu karena ada yang menjawab gitu ya. Berarti saya punya asumsi ini sebenarnya tersampaikan materi saya. Tersampaikan karena saya udah ngasih video. Kalau video saya sih full sebenarnya. Tabel juga saya berikan ke teman-teman di situ bentuk tabelnya, contohnya di PowerPoint. Walaupun saya nggak ngasih Excel-nya kalau nggak salah, tapi saya kasih formatnya di PowerPoint. Artinya efektivitas materi saya sebagian besar tidak mempelajari sendiri gitu. Sebagian besar tidak mempelajari sendiri dan sebagian besar hanya menunggu dari saya mungkin. Nah, ini yang agak sedikit kurang apa ya, kurang pas gitu ya, tentunya kurang efektif jadinya sayanya. Jadi tentunya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, saya juga nggak bisa nyalahkan teman-teman, tapi approach-nya adalah teman-teman coba deh ikut belajar sendiri juga gitu ya. Karena tadi sudah dibuktikan Intan bisa menemukan, saya nggak tahu nih ada yang bisa menemukan lagi nggak tahu enggak nih. Selain Intan ada yang menemu angka 23? Aku ada Pak. Ada Pak. Oke, Sinta Ada Pak. ketemu. Kalau tadi Sinta ngejawab, coba kalau saya ngecek nih, Sinta tabel Ya. kedua angsuran bunganya berapa, Sinta? 23.446.452. Itu pokok, itu pokok betul, itu pokoknya betul. Angsuran bunganya berapa yang Sinta? Nemu enggak? Itu pokok betul pokoknya. Kalau ini saya mintanya angsuran bunga. Bunganya Berapa? yang tabel berapa Pak? Tabel 2.
tabel 2. 9.767.856. Ya, betul sekali itu. Artinya ada yang memang teman-teman memperhatikan dengan baik materi saya, ada yang tidak gitu. Nah, ini yang harus saya ulangi lagi bahwasanya pesan saya pertama adalah e-learning itu dominan belajar sendiri gitu ya. Karena kalau belajar di conference saja mengandalkan, jujur nggak cukup. Ya, walaupun nanti saya bahas juga, tapi saya ingin sampaikan ke teman-teman, coba deh belajar sendiri gitu ya. Teman-teman pasti bisa gitu. Oke, saya sambil share screen ini saya. Ya, nanti saya berikan juga Excel saya. Kemarin saya belum kasihkan karena ya kalau saya kasihkan teman-teman nggak akan ngerjain, itu tinggal kopas aja gitu. Ya, kemarin kan saya minta 5 tuh ya dari masing-masing flat, annuity, efektif gitu ya, sliding gitu ya. Saya minta ke teman-teman untuk buat 5 gitu ya. Dan alhamdulillah sih pada masuk tugasnya. Yang jadi pertanyaan saya adalah benar mengerjakan sendiri atau tidak gitu ya. Tapi ketika tadi saya tanya sebagian ada yang menjawab bisa, ada yang menjawab 3, berarti asumsi saya ada yang benar-benar tersampaikan secara langsung, ada yang enggak gitu. Dan saya juga memang tidak bisa menyalahkan teman-teman karena ada beberapa teman-teman yang memang hanya bisa belajar kalau dibimbing gitu. Tapi ada beberapa teman-teman yang juga bisa belajar mandiri gitu. Tapi kalau saya boleh tekankan sekali lagi, e-learning di saat e-learning ataupun offline juga sebenarnya coba deh sambil belajar sendiri. Tapi kalau ada yang kurang jelas mendingan tanyakan langsung gitu. Silakan aja, saya sangat terbuka kalau mau nanya ke WhatsApp. Oke, saya langsung ke yang saya nih ya, yang tadi sudah teman-teman jawab gitu ya. Nih di sini. Oke. Dan tadi yang disebutkan oleh teman-teman itu sudah betul. Tadi Intan sama Sinta itu sudah betul. Pokoknya yang tadi saya tanyakan dan bunganya tadi saya minta juga sudah betul. Ya. Jadi intinya kalau di effective rate kan sudah saya kasih rumusnya di sana gamblang. Teman-teman hanya tinggal memasukkan angkanya saja di sini. Berapa di jumlahnya. Ya, teman-teman masukkan ke rumusnya ya, baik itu manual ataupun Excel. Kalau latihan sebenarnya bisa Excel nanti. Tapi kalau ujian nanti bisa Excel juga, bisa nulis kalkulator juga silakan karena online ya ujiannya gitu ya. Ini saya sudah masukkan gitu ya angkanya gitu ya. Di mana angkanya tetap jumlah di sini untuk yang si effective rate. Kemudian setelah itu kalian turunkan ke bunganya ya. Turunkan ke bunganya. Bunganya karena di situ sudah jelas kalau di situ ada angkanya adalah 1% di sini ya. Angka bunganya 1%, berarti maaf 12%. 12% bunganya, 12% effective rate dibagi 12 di sini sama dengan 0,01. Ya. 0,01. Maka dari itu angkanya adalah sama dengan 10 juta. Jadi angka ini adalah 0,01% dikali C5. C5 adalah 1 miliar. Ya, pokoknya dari mana? Pokok hanya tinggal sisanya saja. F5 dikurangi E5 sama dengan 23 juta. Saldo akhir pinjaman dari mana? Saldo akhir pinjaman dari saldo awal dikurangi saldo pokok. Saldo pokok maaf. Betul, dikurangi saldo pokok sama dengan hasilnya 976. Ya. Jadi di sini ada rumus yang sudah saya masukkan ke sini. Jadi step awal adalah cari jumlahnya berapa, cari bunganya, cari pokoknya. Untuk memudahkan teman-teman. Jadi rumus termudahnya adalah dari kanan ke kiri. Bagaimana Pak di tabel kedua? Di tabel kedua ya sebenarnya sama-sama aja karena efektif itu mudahnya dia sudah tentu sama. Lihat pedomannya lagi di sini. Efektif tetap ya 33 juta. Maka teman-teman hanya tinggal cari ininya aja berapa. Lah kok jadi 9 juta Pak? Ya iya 9 juta karena 0,01% dikali berapa yang kedua ini? Dikali berapa? Yang kedua ini. Dikali
Bukan. 976. 785. Nah, dikali yang di sini, bukan dikali 1 miliar lagi, karena saldo awalnya sudah berubah. Pokoknya berapa, Pak? Ya berarti tinggal selisihkan lagi aja, 33 kurangnya 97 sama dengan 23. Simple, very simple. Jadi teman-teman sebenarnya sangat bisa dengan saat ini gitu. Udah dikasih Excel, nantinya ya, kalau saya kasih Excel sangat mudah. Tapi saya nggak kasih Excel dulu, karena biar teman-teman tahu prosesnya gitu. Dan teman-teman yang menemukan, congratulations. Teman-teman belajar sendiri dan bisa. Bagi teman-teman yang belum, silahkan coba perdalam lagi. Saya beri kesempatan deh, sampai sini ada pertanyaan, sampai tabel, silahkan kalau ada pertanyaan. Apakah teman-teman yang sampai 5 ini betul semua, angkanya sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Oke. Yang lain, ada pertanyaan yang tadi mungkin kurang menangkap maksud saya atau belum paham, barangkali ada nih. Silahkan, nggak usah malu, nggak usah ragu. Lebih Pak, baik, mau nanya. silahkan. Kalau yang pokok dapatnya gimana, Pak? Yang mana? Yang pokok? Yang ini? Iya. Oke. Iya. Yang pokok ini adalah proses ataupun tahap akhir. Setelah ketemu jumlah, setelah ketemu bunga. Jadi asumsinya ini kosong misalkan. Nggak ada gitu ya. Nah, maka yang pokok ini nilainya adalah dari jumlah dikurangi bunga. Hasilnya adalah pokok. Saya kasih tumus di sini di atas tuh ya. F5 dikurangi L5 tuh. F5 jumlah dikurangi L5. Jadi ketemu dulu jumlah, ketemu bunga, baru ketemu pokok. Sama, makanya ini di sini hasilnya adalah meningkat. Hasilnya meningkat. Jadi jumlah dikurangi bunga. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Kalau cari bunga gimana? Kenapa? Kalau cari jumlah? Dari jumlah tentu harus masukin rumusnya dulu. Ini Hilmi ya. Ya, Hilmi dicek kembali video saya yang kemarin, karena setahu saya Hilmi kemarin telat masuk kayaknya di kelas saya ini, karena Hilmi ini telat masuk di grupnya. Coba dicek kembali rumusnya di mana, kemudian bagaimana nanti cara memasukkannya. Ya, nanti saya kasih rumusnya, karena di sini sebenarnya sudah ada rumusnya tuh, saya masukin. Mungkin saya pretelin satu-satu terlalu lama, karena saya ada yang harus dibahas. Oke, bisa diikuti? Iya, Pak. Bisa. Oke, terima Bisa, kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Saya masih kasih kesempatan, barangkali masih ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke jurnal ya. Ketika jurnal di sini ya, yang harus teman-teman pahami adalah di sini jurnalnya adalah berdasarkan tabel yang sudah kalian buat tentunya. Bentar. Banyak yang masih masuk ternyata. Masih terlihat layar saya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini tanggal 15 seperti biasa ya. Kalau jurnal pasti tanggal dulu. Jangan lupa karena akad awalnya ada 15 ya, di sini jelas sudah ada, tinggal masukin. Kemudian akad judulnya, judul akad awal, artinya ada kesepakatan akad awal antara nasabah dengan pihak bank atau kreditur dengan debitur. Jurnalnya adalah 1 miliar angkanya, jurnalnya ada kewajiban komitmen pada kredit pada nasabah yang belum dicairkan. Kewajiban komitmen maksudnya adalah kalau di bank ini ada komitmen dari bank untuk memberikan dana 1 miliar kepada nasabah. Baru komitmen, belum pencairan. Artinya ada akad awal. Oke Pak, saya setujui pengajuan pinjaman Anda, gitu ya. Baru sampai situ gitu, baru disepakati karena sudah layak nih ya. Baru dibuat kewajiban komitmen pada kredit kepada nasabah. Kewajiban komitmennya di debit, kredit kepada nasabahnya di kredit. Ketika akan pencairan gitu ya di tanggal 20 di sini. Artinya ketika akan pencairan dan memang pencairan, jurnalnya dibalik dulu nih, karena ini benar-benar akan dicairkan.
di tanggal segini tuh benar-benar 1 miliarnya akan diberikan kepada nasabah ya sebesar 1 miliar. Ini dibalikan dulu gitu ya, ditutup dulu kredit pada nasabah yang belum dicairkannya dibalikan ke debit. Kewajiban komitmennya dipindahkan ke kredit. Artinya timbullah di sini adalah kewajiban komitmen yang pindah ke kredit gitu ya sebesar 1 miliar. Artinya kewajiban komitmen di sini maksudnya adalah komitmen di mana yang namanya pihak perbankan berkomit untuk memberikan pinjaman kepada yang namanya nasabah. Oke, jadi di 2 jurnal awal di sini hanya membalikan saja pada saat akad awal dan pada saat akan pencairan. Kemudian di tanggal 20 masih tanggal yang sama karena di tanggal 15 ini pengajuan dan disetujui, tanggal 20 ini adalah pencairan, artinya dananya masuk ke si Altafunisa. Dalam hal ini peminjamnya adalah Altafunisa. Kredit PT Altafunisa. Nah, kewajiban komitmennya berubah jadi kredit Altafunisa di sebelah debit. Karena ini tuh kalau melihat akun posisi perbankan ada di sisi kewajiban di kredit. Ketika ini sudah dicairkan ataupun dananya masuk ke nasabah, dananya dipindahkan di sisi perbankan adalah ke sisi debit. Ya, maka teman-teman harus sekali lagi memahami konsep akuntansi dasar sama aja sih. Kewajiban kan di kredit gitu ya. Di sini liabilitas, ketika ini dicairkan dipindahkan ke debit gitu. Nah, ini di sini di kreditnya tuh apa saja? Ini jelas ya angkanya 1 miliar ya. 1 miliar. Kemudian di kreditnya Giro PT Altafunisa, pendapatan provisi. Kita mulai dari pendapatan provisi dulu. Pendapatan provisi 10 juta dari mana sih kira-kira? Ada yang tahu? Pendapatan provisi 10 juta dari mana? Ada yang tahu? Dari 1%-nya, kan katanya biaya provisinya 1% dari platform kredit. Betul. 1% dari berapa berarti? Dari 1M. 1 miliar. Hasilnya adalah 10 juta. Betul. Rekening perusahaan asuransi 8 juta. Coba kita lihat. Di sini. Ini sudah ada angka. Rekening perusahaan asuransi 8 juta. Satu lagi adalah 5 juta tuh apa di sini tuh? Rekening notaris gitu. Karena kalau dalam akad kredit itu selalu ada legal aspeknya gitu ya. Jadi ada pihak asuransi untuk menjamin pinjaman ini, kemudian ada notaris yang kemudian ini disepakati karena dananya ini sangat besar gitu, bukan dana kecil gitu. Makanya melibatkan pihak asuransi, melibatkan pihak notaris, di mana angka masing-masing ini masuk ke dana mereka. Masuk ke rekening perusahaan asuransi, yang satu masuk ke rekening notaris dananya dari nilai 1 miliar ini. Kata si Altafunisa, ini Bu mau gimana Bu sisa untuk biaya-biaya ini? Udahlah potong aja dari pinjaman saya, bayarkan untuk asuransi dan bayarkan untuk notaris. Maka yang giro PT Altafunisanya yang diterima masuk ke dana Altafunisa, masuk ke gironya ada sebesar 977.000. Dan pendapatan provisi ini adalah baru masuk ke pihak bank. Artinya ini administrasi. Ya, ini masuk ke bank yang 10 juta, 8 juta masuk ke rekening asuransi, 5 juta ke rekening notaris, baru sisanya masuk ke yang namanya nasabah. Gitu. Bisa diikuti, bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Ada pertanyaan barangkali? Dari jurnal sampai ke tanggal 20 ada pertanyaan, bisa diikuti. Kalau ada pertanyaan silakan, saya tunggu. Oke, simple ya. Mau nanya. Oke, silakan. Jadi yang biaya-biaya keperluan kredit ini tuh nggak ngaruh ke perhitungan angsuran pokok itu yang di awal, langsung dihitung terpisah di jurnal. Betul. Betul, langsung terhitung terpisah di jurnal. Kepentingan tabel ini ya, kepentingan tabel ini adalah untuk angsuran nanti yang dibayarkan.
Jadi saldo angsuran ini tuh tujuannya adalah biar bank tahu berapa sih yang akan dibayarkan oleh nasabah ke saya di bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Jadi untuk kepentingan itu menghitung saldo di sini. Nanti kita lihat cek di bawah. Ya, sementara untuk yang ini adalah persiapan akad biaya semua di awal. Belum ke angsuran. Karena di sini Altafonisa belum mengangsur kan, baru nerima duit, belum mengangsur. Kalau baru mengangsur, baru kita menghitung yang ada di tabel. Bisa diikuti? Ada pertanyaan lain? Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain barangkali, silakan. Oh, tidak ada, saya lanjutkan di sini. Nah, di sini ada gambaran di tanggal 30. Kenapa tanggal 30? Kan tanggal 20 itu pencairan kredit. 15 pengajuan, 20 dicairkan. 30 itu akhir bulan. Akhir bulan 4. Kenapa Pak ada jurnal di akhir bulan? Sempat disinggung berulang-ulang oleh saya dari awal perkuliahan adalah di bank akan ada pencatatan di akhir bulan untuk menghitung bunga berjalan ataupun transaksi-transaksi apapun itu yang belum selesai di bulan sebelumnya. Ya. Jadi ada bunga berjalan sampai dengan tanggal 30. Cara menghitung bunga yang berjalan seperti apa? Karena saya sempat singgung kan, bunga tuh nggak pernah berhenti, mau kita tidur sampai kapanpun bunga tuh tetap narik gitu ya. Istilah kasarnya sih gitu. Nah, perhitungan seperti apa? Kita hitung hari dulu di sini. Ya, di sini hitung hari 20 sampai 30 April sama dengan 11 hari. Pak, kenapa tanggal sampai 11 hari? Tanggal 20-nya masuk. Ya, jadi 30 dikurangi 19. Jadi sama dengan 11 hari. Udah ketemu 11 hari per 30. Ada yang tahu 30 itu apa? Jumlahnya, Jumlah harinya. Jumlah hari di 1 bulan. 1 bulan di bulan Di bulan 4. 4. Di April. bulan April, betul. Jadi ngelihatnya ngacunya ke bulan Aprilnya. Ya, bulan 4. Jadi 11 per 30 dikali 10 juta. 10 juta ini apa? Ada yang tahu? 10 juta ini apa? Pendapatan provisi. Salah tentunya. Kira-kira apa 10 juta ini? Bunganya. Bunga. Baru sekarang lihat ke tabel. Nah, ini angkanya 10 juta gitu. Jadi teman-teman kekecoh tadi karena angkanya aja sama kebetulan 10 juta provisi. Padahal ini kan udah dibuat tabel oleh teman-teman 10 juta. Ya, jadi dikalinya adalah bunganya 10 juta di sini gitu. Ya, bunganya 10 juta, maka hasilnya adalah 3667. Maka masukkan ke jurnal di sini 36676667. Bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga. Karena belum diterima oleh pihak bank ya, baru dihitung gitu bunga berjalan. Nah, pembayaran angsurannya di sini di di 20 bulan 5. Karena tiap bulan ya, 20 bulan 4 ini dicairkan, 20 bulan 5 tuh ini harus sudah mulai mengangsur, mencicil Altafonisa. Nerima kas 33214. Pak dari mana? Ya karena udah dihitung tabelnya angkanya di sini 33214. Oh iya ya. Ya iya, makanya tinggal dimasukkan di sini 33214. Kreditnya berapa? 23 Pak. Dari mana 23? Kan udah dihitung di tabelnya 23 di sini pokoknya ada. Jadi teman-teman tinggal memasukkan saja di sini sebenarnya. Pendapatan bunga 633 dari mana? Kira-kira ada yang tahu? 6333 pendapatan bunga dari mana? Dari yang jurnal tanggal 30 bulan 4 itu juga pendapatan bunganya segitu, Pak. Yang mana? Yang mana ini? Kan ini yang 36667 diperoleh dari boleh disesuaikan dulu yang handphone siapa ini? Kayaknya orangnya nggak ada Pak itu. Bentar. Oke. Ya, mudah-mudahan clear nih. Ini nih kuliah online seperti ini nih. Nggak tahu nih orangnya ada nggak tahu nggak. Ternyata berbunyi gitu. Oke.
Jadi angka yang ini tuh sepaket 10 juta. Yang ini adalah pokok 23, yang ini tuh sepaket 10 juta. Ini sudah ada 3667-nya karena di sini pendapatan bunganya. Apa bunga yang masih harus diterimanya pindah ke sisi kredit. Asalnya di debit, pindah ke sisi kredit. Kemudian pendapatan bunganya adalah 6333. Dari mana? 10 juta dikurangi 36666. Hasilnya sama dengan sekian. Jadi ini pada dasarnya adalah totalnya 10 juta. Dan ini semua angkanya ada di tabel ke-1. Oke. Semuanya. Bisa diikuti oleh teman-teman semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Simple ya. Setelah teman-teman memasuki tabel, sebenarnya simple. Hanya tinggal dimasukin aja jurnalnya gitu. Jadi kuncinya kenapa tadi saya minta ngerjain tabel, itu fungsinya gitu. Jadi nggak salah, tujuan saya adalah benar-benar untuk memastikan angka ini semua masuk. Sampai sini apa ada pertanyaan? Jadi di sini adalah pembayaran angsuran nasabah ke-1. Kalau dibuat tabel full sih sebenarnya selesainya ini sampai dengan jangka waktunya gitu, jangka waktu 3 tahun gitu, 3 tahun. Tapi saya cuma minta teman-teman sampai bulan ke-5 saja di sini, di mana nanti teman-teman saya akan tugaskan juga, bisa langsung kerjakan sekarang kalau santai gitu ya. Silakan boleh langsung dikerjakan sampai ke nanti angsuran ke-5 berdasarkan tabel di sini gitu ya. Di mana nanti teman-teman buat jurnalnya dari awal sampai dengan akhir. Nanti saya sampaikan instruksinya di e-learning. Sampai sini bisa diikuti, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Masih ngerti. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Yang lain barangkali ada pertanyaan, silahkan. Jadi step awalnya pastikan tabel dulu ya. Setelah tabel kalian ada, baru pahami. Ini ceritanya apa sih setelah kalian membuat tabel itu. Baru masukin ke persiapan awalnya seperti apa, baru ke angsuran. Jadi tabel ini fungsinya adalah untuk memastikan berapa sih angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah ke pihak perbankan. Gitu. Oke, bisa diikuti semuanya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu mungkin saya akan akhiri saja. Ada pertanyaan? Yang lain masih ada barangkali pertanyaan? Karena sampai akhir-akhir ini baru masuk-masuk nih ternyata teman-teman nih. Ada yang terlambat masuknya gitu. Gak apa-apa, mudah-mudahan bisa dipahami karena saya record untuk pertemuan kali ini. Jadi nanti bisa ulang-ulang. Jadi sekali lagi fungsi saya ngasih video tuh bukan dianggurin gitu. Buat dipelajarin gitu, dicek kembali gitu. Karena sekali lagi nggak mungkin tercover hanya dengan konferensi yang sebentar. Kalau video kan bisa diulang-ulang. Itu keuntungan video. Gitu. Ada pertanyaan? Yang lain? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Terima kasih atas responnya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai dengan terakhir ini ada di 42 partisipan. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan puasanya lancar untuk hari ini khususnya dan sampai dengan hari-hari berikutnya. Demikian hari ini, nanti akan saya infokan lagi di grup dan di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih sama-sama.